Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala lana sayyidana Muhammad rahmatan lil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadisun sahihun rawahu Ahmad. Sedanten para rawuh hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin ingkang kula mulyakaken, khususipun dumateng para habaib Qadimul Majlis Habib Ramzi bin Lutfi Aidid, Al-Habib Sayyid Ibrahim bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Ba'agil ingkang sakniki tasih teng Saudi Arabia atau di Mekah apa di Madinah? Masih di Mekah. Di Mekah, sudah di Mekah. Mudah-mudahan barokah majelis malam ini Allah permudahkan langkah beliau. Allah berikan beliau sehat walafiat sampai menuju bumi Indonesia. Mudah-mudahan umrahnya menjadi umrah makbulah wa tijarah lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Habib Maulana Ustaz Maulana bin Idrus Maulana Tawilah, Habib Fikri Aidid dan sedherek para habaib ingkang wonten kawula sepataken setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat. Dumateng para asatid, para kiai, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, para kepala-kepala desa, Tambak Sari, Pak Jatmiko, kemudian Jatisari, Haji Cumain di sebelah kula, kemudian Darminto, Pak Desa Butang Sari, insyaallah aku semalu ujung dewi. Kemudian Agen Gajah Rejo itu sing nampingi rutinan kula Jumat nopo niku sampai lali kula. Pokoke diilingno budal. Ya, Pak Haji Kasiono, mugi-mugi sedherek kepala desa niki Allah berikan taufik dan hidayat bisa mengemban amanat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para asatid, para alim, para ulama ilmunya barokah manfaat. Amin Allahumma. Wonten super dumateng sahibul bait Musholah Ar-Raudhah. Mudah-mudahan Musholah Ar-Raudhah ini menjadi gambaran kecil dari raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Tadi saya baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan Nabi yang sangat mulia, lisan yang paling mulia, lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu kesupen nih para aparat kepolisian sampai lali dulu. Seragamnya api-api nih. Masya Allah tadi Kapolsek nih, Kapolsek Pundi, Purwosari, Purwodadi. Mugi-mugi diparingi semangat dan sehat walafiat, paringi taufik dan hidayat. Ini insya Allah sakit bimbing umat dan menjaga keamanan umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin. Di hadis yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya penuh rahmat, penuh kasih sayang, itu pasti akan dirahmati Allah yang maha kasih sayang. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita harus berbelas kasih kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard, rahmatilah, kasihilah sesiapa yang ada di dalam bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka akan merahmati kalian
semua yang ada di langit, ya, dari para malaikatnya, dari semuanya akan merahmati kalian, khususnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis, Masya Allah. Sebelum kita jelaskan hadis ini, kita mesti tahu apa rahmat itu. Yang disebut rahmat itu bagi sesama manusia, sesama makhluk, itu apa? Adalah riqqatun fil qalbi yaqtadi tafaddulu wal ihsan. Adalah kelembutan hati. Biasanya wong sing rahmat iku hatine lembut ke atos. Lek atos ku biasanya suka nempilingan. Gitu nggih. Sing atine atos doyan ngamuk kata. Pertama itu riqqatun fil qalbi, kelembutan hati, yang mana kelembutan hati ini akan melahirkan, akan menimbulkan at-tafaddulu wal ihsan, akan menimbulkan perbuatan baik, akan menimbulkan kasih sayang, akan menimbulkan sedekah, akan menimbulkan saling memberi. Nah, jadi tergantung hati. Orang tidak bisa masuk di hatinya rahmat kalau masih keras. Kalau masih kayak batu, ya, susah untuk dibilangi, susah untuk masuk nasihat, itu biasanya tidak rahmat. Tapi kalau hati ini lembut, itu pasti akan rahmat kepada sesama makhluk Allah, maupun sesama manusia, ataupun sesama hewan, ataupun sesama makhluk tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saya tahu pernah dapat berita itu di barat itu Pak, nek nebang pohon itu langsung di penjara. Di Indonesia nyolong pencit aman teman. Okay. Mereka itu apa? Ihsan. Mereka itu, katanya Nabi Muhammad dalam hadis lain, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik dan bagus kepada siapapun dan kepada apapun. Apapun, bahkan dalam mengkisos. Jadi dalam syariat Islam itu namanya kisos. Kisos itu apa? Kisos itu kalau ada orang sengaja membunuh orang, maka itu dikisos. Dikisos apa? Kalau pemerintahan Islam itu dikisos. Dikisos apa? Dipenggal kepalanya. Jadi kalau dipenggal kepalanya itu harus langsung mati. Kata Rasulullah fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian memang berhak untuk membunuh atau menghilangkan ruh maupun manusia, hewan dan lain sebagainya, fa'ahsinul qitlah. Kalau bunuh itu yang baik. Dalam urusan membunuh, tapi membunuh yang hak. Contohnya ditugaskan pemerintah seperti pemerintah Saudi. Itu kalau sudah membunuh sengaja itu langsung dipenggal. Tidak boleh digorok. Beda dipenggal. Kalau dipenggal jedel mati. Tapi kalau digorok nyakiti. Walaupun sama dalam urusan menyembelih, ya, menyembelih hewan, misalnya ada ulo masuk rumah jenengan, itu kalau membunuh, yang baik cara membunuhnya, Bagaimana? Kalau sekali pukul mati, kalau jadi godok disini, itu jenenge nyiksa. Ya, Rasulullah itu kata bal ihsan ala kulli syai. Kalau kamu membunuh, fa idza qataltum fa asilul qitlah. Kalau kamu mau membunuh dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil, maka yang baik kalau bunuh. Ya, materi kecoa, ya, materi tikus, itu harus sekali pukul, sebisanya sekali pukul mati. Ojo ditalen disik, disalib disik kadang-kadang. Tidak boleh menyiksa. Bahkan urusan membunuh itu, kita disuruh rahmat, harus langsung mati. Wa idza dzabhtum fahsinul dzibha. Nah ini bagi panitia korban itu dalam membunuh kan, menyembelih itu membunuh toh. Menyembelih itu menghilangkan roh. Lah kalau kamu menyembelih, nyembelih yang baik. Ya, ini kemungkaran yang terjadi sering di hari Idul Adha itu apa? Menyembelih jeres, saya kejat-kejat diceluk konconi. Jeres, nanti 5 kejat-kejat kabeh. Saya mau tanya sama panitia korbannya seperti itu. Sampai kalau jadi kambing. Halo? Tahu jadi wedus sama mboten? Seandainya panjenengan jadi wedus, nggih, mau dibunuh seperti itu? Nggak mau, karena orang melihat itu, kambing itu memang ya, wedus, mendol, semera mendol ya. Mendol itu memang tidak punya akal, tapi punya perasaan.
Ya, binatang-binatang itu tidak punya akal. Jenengan sih lebih berakal daripada binatang. Tapi binatang itu punya perasaan. Mereka saling kadang-kadang sudah dipisah dari tuannya, kadang jerit-jerit, gitu loh. Nah, dikeluarkan dari kandangnya jerit-jerit. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai alasan apa. Saya pernah negor panitia. Loh Pak, jangan gitu kalau foto. Aduh Beb, yang di sebelah ini 50. Kalau pakai caranya Habib, jadi caranya gulo tadi. Caranya Habib, mah tidak selesai nyembelahnya. Loh kok harus selesai hari itu yang pertama? Karena masih ada waktu 3 hari. Ini mungkin. Terus sebagian itu ada sebagian tuh namanya apa? Kalau misalnya diterima 50, diterima semua. Lek sampean kuat nyembelih 3 hari, terima enggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat, bagi memang musola-musola sekitar. Kadang sebelah ini 50, musolai kosong. Sering saya dapat seperti itu. Musola-musola itu kan banyak, bagi 5 apa tidak seneng. Kenapa harus dikuasai semua? Kadang 100 kambing, 200 kambing. Kadang nggak siap loh. Lalu sampai dahar sedoyo lah. Kan di musola-musola tuh banyak. Ayo musola kita siap, tak kasih kambing 5, siap kasih 5. Sini siapa 10. Kan jadi ini gak kesusu. Nggak mungkin. Banyak cara. Nah ini bukan cara saya, kok caranya Habib. Caranya Kanjeng Nabi. Jadi Allah SWT itu mengajak kita rahmat. Makanya kalau kita rahmat, pasti dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah, itu namanya rahmat. Nah, contoh rahmat di rumah kita. Apa ada rahmat? Ada, di rumah kita ada rahmat. Kita lihat ibu. Bu, sadar ya bu? Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Melahirkan anak itu soro susah apa enak? Tak kok ngelahirno lho, duduk titik lho. Repot jamaah. Wis ngantuk. Kula tangan itu mana Bu, ngelahirno niku soro apa enak? Soro apa enak? Antara hidup dan mati. Gini mungkin? Bayi ku lahir 3 kilo. Ya, 3 kilo, orang sing 4 kilo. Soro. Kalau soro Bu, apa kok ditokno? Ya kan? Kita pakai rasio aja. Sebenarnya soro lah gak dilakoni. Sedangkan soro wis gak iso kulo. Tapi kadang-kadang wis soro ditokno, kadang rela mati untuk mengeluarkan anaknya. Gini apa nggih? Kula tangan mana Bik? Nopo kok ditokno? Nggak sadar ibu-ibu bahasanya yang ketika mengeluarkan bayi itu yang mendorong untuk mengeluarkan bayi adalah rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmat dengan anak. Ibu-ibu kalau tidur nyenyak dibanguni enak apa mboten? Enak, tapi nangeni langsung duit 1 sak mini baru enak. Kalau kula pribadi enak-enak turu dibanguni itu gak ngeluh. Gawaane ngamuk sedino. Nggih Pak cuma ini. Bener ya? Iya, bareng ngamuk. Wong lanang ku lek ditangeni, enggak ada bareng ngamuk. Dan itu dari di kitab-kitab sudah ada seperti itu. Ah, wong lanang itu sing garak ngamuk loro. Luwe sak segalane sampean paham dhewe. Kula mutlak pokoknya wis. Ya, haus luwe. Sing kedua pas ngantuk, pas turu, ojo kate dodek. Iku wong lanang. Ngene apa nggih? Nah, ibu-ibu ini nggak mau dibanguni, tapi anaknya yang kecil itu nangis tengah malam sampai 5 kali. Jenengan tangi nopo digepuki anake? Tangi nopo digepuki? Disusoni nggih? Lek bapaknya sing nangis nih. Kula iki paling seneng ngajak jamaah berpikir. Cek mikir dhewe wis. Mboten kula ceramah. Ayo, berarti kalau Bu
Ibu bangun, ketika dibanguni oleh anaknya langsung sregep, disusoni, diceboki, kalau misalnya buang air dan lain sebagainya, itu yang menurut apa roh? Ngene mungkin. Tapi lek bapak seneng ini. Semeniai Pak mari subuh. Berarti tidak ada rahmat kepada suami. Hati-hati. Zaman sekarang ini banyak ibu-ibu rahmat kepada anak dan cucunya. Rahmat kepada teman-temannya, sama suaminya tidak rahmat. Walaupun jenenge suami ini Pak Rahmat. Iya. Masya Allah. Nah, Pak sebut kesebut, Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Kasone kata sebut tapi tak sebut ya. Rahmat kita, mugi-mugi diparingi sehat. Nah, ndak rahmat. Bojone teko mari nyambut damel, ngarit sampai keringetan, rusuh kabeh awake. Jenengan masuk rumah, pernah ndak melihat suami dengan pandangan rahmat? Seakan bojoku berangkatnya ganteng, mulai elek. Pernah begitu Pak? Pak, sampai nak tanggal tuh, balak balik nopo jarang? Gak tahu. Las, mulai mantan anyar. Oh, ini curhat modelnya. Masya Allah. Ini saya mau menjelaskan masalah rahmat, tidak usah jauh rahmat kepada fakir miskin. Saya adoh, kesuwen, pantulnya gak cukup. Saya jelaskan rahmat di dalam rumah. Apakah di dalam rumah ini kita mengapresiasikan, kedukuran bahasanya, melaksanakan rahmat. Kalau rahmat ambil anak, gak ngomong aku. Jenengan mangan enak-enak, anak njaluk dikekno. Gitu nggih. Lah jenengan sing ibu-ibu mangan enak-enak bojone ngene tok dikekno. Kula iki Masya Allah kali jamaah solihin iki kula salut napa jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Rahmat mana kita rahmat? Khususan. Nah, sekarang ibu-ibu wis seakan ibu wis benjut kabeh ibu-ibu. Saiki bapak-bapak itu wis lebih seneng sono. Lanjut. Oh. Lanjut apa surat hamil. Masya Allah. Terus pak bojo ini lanjut mawon. Ibu-ibu wis benjut kabeh wis. Kalau tanggal itu bapak kadang kita ini juga kadang tidak mendahului rahmat kepada istri. Kenapa? Karena kadang-kadang jenengan iki duwe akeh. Montore telu. Daster ibuke bolong setahun gak tau diganti. Betul? Oh, gak, kalau langsung jawab, ibuke gak sekutu semangat bapak mama. Subhanallah. Ini yang perlu dibina untuk kerukunan rumah tangga. Rukun itu satu, kuncinya rahmat. Nggih? Nggih mungkin? Itu yang penting. Kadang-kadang kita kurang perhatikan. Saya ini sering ngomong di beberapa pengajian. Bapak-bapak ini kadang luwe perhatian kali sepedane daripada kali bojone. Contoh, sepeda kena udan, sampai najusin apa mboten? Dilapin apa mboten? Bojone kudanan. Sampean ini harusnya tuku kanibu buat sepeda motor dan buat istri. Lu sampean gak paham ngelapi bojo. Gak paham ya? Diseko bojone ini. Tahu paling lek kudanan sepun ndak puneng masuk angin kan. Paling dikek itu angin, gitu nggih. Tahu dikumbang kali bojone. Loh, sebentar ya. Orang mandi suami istri itu bukan suatu yang tabu. Bukan suatu yang porno, bukan. Pernah buka Sahih Bukhari? Pernah buka apa enggak? HP itu aja dibuka. Di kitab Sahih Bukhari sampean buka babul ghusl, bab mandi besar. Sayyidatuna Aisyah itu pernah meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan apa? Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naqtarifu minhu jami'an. Saya itu kata Aisyah pernah mandi bareng sama Rasulullah SAW satu bak.
Satu bak. Rasulullah itu menjadi nabi umur berapa? 40. Di atas 40 beliau tuh mengajak Siti Aisyah untuk mandi bareng. Ada dalilnya. Tahu atus bareng? Ngamuk. Jare wedok ono anu ae, Pak. Oh, sampean gak tahu nyoba nopo. Gak pede. Mulai maten anyar gak konangan sampai sakniki atus bareng dadi konangan kabeh. Ini rahmat ini, Pak. Ini rahmat. Loh iya. Ayo. Sekarang pernah dulang-dulangan enggak? Tahu dulang-dulangan? Mantan anyar. Wis mantan anyar tok ya. Sampean tahu Nabi Muhammad itu pernah Siti Aisyah minum. Ya, Siti Aisyah minum. Bekas minumannya ini sampai Rasul dibalik gini sama Rasulullah, dibalik. Kan minum Siti Aisyah begini, Rasul dibalik. Bekas Siti Aisyah itu diminum sama Rasul. Mungkin para habaib, para ustaz glogok. Bojone gak tau belas. Sing lanang sing wedok. Inilah. Ini yang menjadi kita ini di dalam rumah kita tidak ada rahmat. Lu ngapunten, Mak. Nabi itu mengajari untuk saling tulang-tulangan. Loh iya. Pernah, Pak? Makan sama istri permen satu untuk berdua. Mas model-model mantan Indonesia nih. Itu Nabi yang ngajari. Nabi itu pernah makan kambing, alhamdulillah Sahih Bukhari. Nabi pernah makan kambing, itu ngerokoti orang tua, gantian. Nah itu ada, dan Nabi ngajari itu, dan Nabi sudah tua. Ya, sudah menginjak umur 40 ke atas. Nah, itulah kemesraan yang perlu kita bina. Mungkin kok konangan anak, susiran anak ini sih. Mesti anak itu alasan, ono anak beb gak enak. Kata guru saya Syekh Muhammad Abdurrahim Al-Wusobi, beliau insya Allah pernah waktu itu ceramah di Lawang di Solihin pernah ngisi beliau. Di mana? Bukan diterima waktu di Rumah Husin. Itu Muhammad Syekh Muhammad yang saya terjemahkan waktu itu. Beliau ngomong apa? Kita ini kesalahan kita zaman sekarang. Ketika kita menunjukkan kemesraan suami istri depan anak kita, kita malu. Kenapa? Sehingga anaknya tidak terdidik untuk mesra dengan istrinya nanti. Betul Pak Polisi ya? Makanya tidak mesra sama istrinya ditangkap aja. Nabi Muhammad. Aduh ini cerai. Ya, oleh karena itulah mengapresiasikan rahmat istri kita, anak kita. Kita harus rahmat, belajar untuk rahmat. Dan ini ya, ini penting juga pada bapak-bapak cek tambah benjoti. Kadang-kadang istri itu diharuskan sama suami ini seperti malaikat. Kudu gak duwe salah. Sepeda panjenengan lek rusak, tahu sampean gebuki. Tahu sampean buat. Kemana larinya sepeda yang rusak? Bingkil. Berhubung istri tidak punya bingkil. Iya. Loh, kalau istri itu sudah rusak, kita sebagai suami harus membenarkan, harus dandani. Tidak bisa dandani. Ada Habib Ibrahim, ada ustaz-ustaz, ada ulama datang. Zaman sekarang tidak kayak dulu. Zaman sekarang orang mengatasi masalah keluarga itu diatasi seperti utaknya sendiri sudah. Pokoknya tukaran, bos, cerai. Tukaran bisa ranjang 22 bulan. Nah, sekarang banyak orang-orang itu ngopi lebih enak kopi kafe daripada kopi bojone. Nggih Bu nggih? Ada istilah bojo kayak dulur. Kenapa langsung? Iya. Jadi perlu dibenahi. Nah dibenahi itu kemana sih? Jangan untuk sendiri. Kita kan tidak mampu, kita tidak pernah belajar. Datang kepada ulama. Orang dulu itu kalau ada masalah keluarga datang ke kiainya, minta jalan keluar. Bukti dari sing tua-tua umur 70 tahun sekarang langgeng. Tapi sekarang ini masya Allah kita lihat di pemerintahan bagaimana Menteri Agama, Pengadilan Agama itu pernah saya tanya kepada waktu berapa tahun yang lalu saya tanya. Di Malang itu pernah satu hari
3.000 kasus perceraian, 3.000 satu kabupaten, 3.000 perceraian. Arek nom nih. Dulu kan jarang. Kenapa? Ada masalah ke kiai, ada masalah ke ustaz. Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau Anda tidak bisa mengatasi sendiri, tanya sama orang yang bisa mengatasi. Ibu-ibu juga begitu. Kalau jadi ibu-ibu mengharap suaminya seperti malaikat. Gimana mungkin? Seperti malaikat. Nah, kalau misalnya suami itu ada kekeliruan, ada kesalahan, ya dibilangi dengan cara ojo diamui. Makanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu dalam kitabnya Hakada Fannatu Ilal Islam itu dikitakan situ. Kita itu kalau mengajak orang baik, satu kuncinya hatinya yang rahmat. Kadang kita ini mau merubah suami kita dalam keadaan pegel terus, gak manfaat. Kita mau merubah istri kita pegel, ndelok istri ini kudu tempuilinge. Mbok sampean ceramah itu lho jam gak manfaat. Nggak ada manfaat. Kita membilangi orang itu dalam keadaan rahmat, dalam keadaan kasih sayang, itu baru bisa masuk. Ya mboten jauh-jauh, insyaallah mugi-mugi kula panjenengan niki rumah kita dipenuhi dengan rahmat. Yang itu asal usulnya dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan romantis. Mudah-mudahan yang belum dapat jodohnya, mudah-mudahan cedek jodohnya. Aja melok-melok sing tuwa. Sing wis wonten jodone mugi-mugi tambah harmonis. Amin. Amin Allahumma amin. Sing durung duwe anak mudah-mudahan tambah anake. Amin ya rabbal. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan wonten kekiranganipun ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.